anggur, menanam anggur di para-para seperti ini. Kalau teman-teman memanfaatkan space yang ada di bawahnya, dapat ditanami melon seperti ini teman-teman ya. Walaupun tidak semaksimal kalau melonnya jadi tanaman utama teman-teman ya. Namun ini sudah alhamdulillah dibuktikan pada penanaman pertama dulu sudah berhasil panen teman-teman ya. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya dan berbagi informasi serta menginspirasi teman-teman tentang menanam melon tumpang sari dengan anggur. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen. Kami menyediakan konsultasi baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya, ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Sahabat petani, pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya dan berbagi informasi serta memberikan inspirasi ya tentang melon tumpang sari. Dan ini hasil percobaan kami ya yang kedua teman-teman ya. Yang dulu yang pertama sudah panen ya, barangkali nanti kalau ada kesempatan kami upload videonya ya. Dan ini adalah penanaman kedua teman-teman ya. Kami masih belajar untuk tanam melon teman-teman ya. Apapun itu kami pelajari teman-teman, termasuk menanam melon tumpang sari. Ini di atas, ini para-para anggur teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki anggur, menanam anggur di para-para seperti ini, kalau teman-teman memanfaatkan space yang ada di bawahnya, dapat ditanami melon seperti ini teman-teman ya. Walaupun tidak semaksimal kalau melonnya jadi tanaman utama teman-teman ya. Namun ini sudah alhamdulillah dibuktikan pada penanaman pertama dulu sudah berhasil panen teman-teman ya. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, namun namanya juga tumpang sari ya, sudah bisa panen dan berbuah besar itu alhamdulillah teman-teman. Nah ini adalah penanaman kedua teman-teman ya. Ini kami tanam tanggal 3 Maret ya 2026. Nah ini seperti ini sudah memasuki masa-masa penyerbukan teman-teman ya. Sudah banyak yang kami serbukan juga teman-teman ya. Ini kami serbukan secara manual, jadi dengan mengawinkan bunga betina dengan bunga jantannya teman-teman ya. Dan biasanya kami menanam melon seperti ini di saat pasca foundation pruning yang di atas teman-teman ya. Jadi di atas foundation pruning, di bawah langsung kita tanami melon. Jadi kita memanfaatkan space-nya, kita memanfaatkan waktunya teman-teman ya. Nah seperti dapat teman-teman perhatikan yang di atas, ini anggur Everest teman-teman ya. Kemarin itu kami foundation pruning rencana awalnya teman-teman ya, foundation pruning di 1 sampai 2 mata tunas. Dan ternyata ya dapat rezeki di foundation pruning itu membawa bunga teman-teman ya, membawa bunga. Dan ini alhamdulillah buahnya banyak. Dan seperti yang kami utarakan di video-video kami yang lalu, bagaimana kalau di foundation pruning keluar bunga? Nah jawabannya kalau bunganya banyak dipelihara. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya, ini bunganya banyak dan berbuah di foundation pruning. Dan ini kami pelihara buahnya, nanti kita buahkan lagi di medium atau di long ya, karena ini jenis Everest. Nanti insya Allah bisa lagi di kalau sudah batangnya mulai hijau kekuningan gitu loh teman-teman ya, kuning mau ke coklat, itu biasanya kalau di pruning di situ di long biasanya buahnya bagus. Nah kalau ini di short seperti ini ya, ini dombolannya tidak terlalu besar teman-teman ya, namun ya sudah bersyukur ya dapat rezeki berbuah. Dan alhamdulillah ini buahnya juga mulus-mulus teman-teman ya ke sana. Ini lebih dari 50 dompol ya teman-teman ya, alhamdulillah.
Dan kalau di melon teman-teman, di bawahnya ini kami pakai polybag ya, polybag putih ini. Polybag putih ini ukuran 40 liter teman-teman, 40 liter, dan ini kami drip teman-teman ya. Jadi di budidaya tumpang sari melon kami ini teman-teman, ini kami drip ya. Drip ini isinya bukan nutrisi, isinya cuma air teman-teman yang di drip ini ya. Dan pemupukannya bagaimana Pak Eko? Pemupukannya ini kami kocor teman-teman ya. Jadi kami kocor 1 sampai 2 kali per hari pemupukannya teman-teman ya. Kalau butuhnya pupuk itu sekitar 2 liter, saat-saat pembesaran buah ya kami bagi antara 2 atau 3 kali sehari ya, pagi sore atau pagi siang sore untuk memenuhi kebutuhannya. Karena karena kalau 2 liter langsung kita tuangkan, itu banyak nutrisi yang hilang teman-teman ya, terkocor nanti tembus ke bawah seperti ini. Nah, inilah keuntungannya kalau kita memakai wet mat teman-teman ya. Jadi lebih rapi bawahnya, dan ini berada di atas, dan itu istilahnya itu rumputnya itu tidak tumbuh teman-teman ya, karena dia tidak terkena sinar matahari, tertutup wet mat, jadi aman teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini rencananya kami buahkan di 9 ke atas teman-teman ya. Kalau ini 9 ke atas teman-teman. Seperti ini di 9, ini 9, 10. Ini rencananya sih kami buahkan 1 atau 2 teman-teman ya. Ini nanti disortir mana yang kelihatan pentil buahnya bagus, yaitu yang nantinya kami push pertumbuhannya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah ini subur sekali teman-teman ya, walaupun tumpang sari sinar matahari juga tidak sebagus kalau melon ini jadi tanaman utama, tapi ya sudah alhamdulillah ya, seperti ini menurut kami juga sudah bagus, sudah mendekati maksimal untuk tanaman tumpang sari di kami teman-teman ya. Jadi ini dapat teman-teman jadikan inspirasi bagi teman-teman yang seperti yang kami utarakan tadi, memiliki anggur di para-para. Jadi di waktu selanya, waktu foundation pruning bisa ditanami dengan tanaman apapun itu ya, entah itu sayur atau tanaman apa. Dan kali ini kami menginspirasi untuk ditanami tanaman melon. Tidak banyak teman-teman, ini hanya sekitar 46 pot atau 46 tanaman ya. Dan alhamdulillah ini juga pertumbuhannya rata teman-teman ya. Pertumbuhannya rata, dan kemarin ada yang tanya, Pak Eko pengendalian jamurnya gimana? Tetap ada teman-teman ya, apalagi tanaman melon kami ini kami tetap tempatnya di samping teman-teman. Jadi kalau hujan ini ada tampesan air hujan di samping, walaupun sudah ada insect net. Berhubung greenhouse kami tinggi teman-teman ya, dapat teman-teman perhatikan itu di atas tinggi greenhouse-nya. Jadi kalau hujan itu airnya nampes ke sini, masuk mengenai Jupiter yang di samping, mengenai Everest, dan mengenai juga melon. Jadi penyemprotannya sedap teratur teman-teman ya. Karena hama di melon itu mirip-mirip dengan hama di anggur teman-teman ya. Jamurnya juga ada jamur embun tepung, jamur doni mildew, dan untuk istilahnya itu kutu-kutuannya juga hampir mirip ya. Kutu-kutu daun dan juga trip. Nah, hama trip ini yang menyerang teman-teman ya, sama juga di anggur. Jadi untuk obat-obatan yang kami pakai ya sama dengan obatan-obatan di anggur. Jadi kalau kami menyemprot anggur yang sebelah sini, ini teman-teman ya, kami menyemprot anggur seminggu sekali, melonnya juga disemprot dengan obat yang sama. Obat untuk preventif juga, dan obat juga untuk pengendalian OPT yang lain teman-teman ya, termasuk jamur embun tepung dan juga jamur doni mildew, yang karena di Malang saat ini masih ada hujan teman-teman ya. Jadi OPT-nya juga masih banyak, walaupun kami menanamnya di dalam greenhouse ya. Jadi jangan salah mengartikan ya, di greenhouse itu bebas hama. Oh, tidak seperti itu. Greenhouse itu istilahnya mengendalikan hama teman-teman ya. Jadi tidak jaminan di greenhouse itu bebas hama gitu. Jadi kadang ada teman-teman yang bertanya, di greenhouse kok masih kena jamur, di greenhouse masih kena trip ya. Bukan seperti itu. Karena di greenhouse pun juga tetap masuk teman-teman ya, apalagi jamur ya. Jamur itu disebarkan perkembangbiakannya dengan spora, dan spora itu bisa berpindah tempat dengan angin. Kalau ada angin ya bisa aja teman-teman ya di kebun, apalagi kalau sudah ada yang kena satu ya, kemungkinan kalau tidak di
kendalikan, bisa satu kebun terkena semua ya. Sama juga di melon ini teman-teman ya. Nah ini dapat teman-teman perhatikan. Nah, ini sudah kami serbukkan kemarin teman-teman, 2 hari yang lalu ini ya sudah serbuk. Nah seperti ini sudah mulai muncul calon buahnya teman-teman ya. Ya insya Allah buah yang seperti inilah yang bagus teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kami tanam keseluruhan 46 pohon. Ini jenis sweet lavender teman-teman ya. Ini karena jenis yang renyah, buahnya bagus seperti melon golden, dan itu yang sangat kami sukai teman-teman ya, karena di keluarga kami suka sekali dengan melon yang rasanya kriuk-kriuk ya. Itu salah satunya yaitu jenis sweet lavender ini teman-teman ya. Nah ini ya, alhamdulillah bagus, semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman video kami kali ini. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.